واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Ya, sekarang kita membaca surat 103, surat Al-Asr. Al-Asr artinya masa atau waktu. Ada yang mengatakan artinya waktu dari setelah matahari melebihi bayangannya sendiri sampai maghrib. Secara umum Al-Asr itu artinya dahr. Dahr artinya masa. Masa artinya waktu, al-waqt atau az-zaman. Nah, waktu dipotong-potong. Nah, al-asr ada yang mengatakan waktu lepas. Di dunia orang mengukur waktu dengan matahari, ya. Kemudian disimpelkan dengan jam. Matahari ketika terbit namanya menjelang terbit namanya wal fajr. Ketika terbit tidak ada istilah di Qur'annya, ya, namanya tulu', ketika terbit tulu'. Tapi orang banyak mengistilahkan syuruk, ya. Sebelum terbit namanya fajar, wal fajr. Kemudian tidak ada wat tulu', ya. Kemudian setelah tulu' itu agak tinggi 2 tombak, itu namanya wadduha. Dari wadduha sampai tegak matahari namanya wan-nahar. Ketika sudah mau maghrib dari lebih namanya wal asr. Itu semua ada wawunya. Waw di situ maksudnya waw lil qasam, sehingga dibaca kasrah. Waw untuk bersumpah. Sumpah adalah teknik cara menyampaikan persoalan tingkat 3, level 3. Kalau hal yahlifuna billah, itu orang bersumpah, demi Allah saya, itu orang bersumpah. Tapi qasam itu adalah teori cara menyampaikan, tidak perlu diminta. Tapi kalau hal itu biasa diminta. Antum mau jadi ismi, saya bersumpah selaku ismi akan menjalankan tugas-tugas saya, dan Allah menjadi saksi atas apa yang saya nyatakan di samping kalian semua. Nah gitu. Itu namanya hal. Disebut juga qasam, ya, secara umum. Tapi qasam itu tidak ada aksamul hilf, tidak ada, tapi aksamul qasam. Qasam itu cara orang bersumpah ketika menyampaikan. Kenapa? Karena level 3, level paling penting. Level 1 namanya kalimat khobari. Di kelas 6 itu khobari, kalimat informasi, berita. Level kedua kalimat apa? Taukidi, takkidi. Dipakai inna atau inna, pakai inna atau pakai lam. Nah, kalimat ketiga namanya qasam. Kenapa qasam? Kenapa khabari? Kenapa takkidi? Nah, itu sesuai dengan kepala orang yang mau dengarkan. Kalau antum namanya khaliyuddihni, ya, antum lagi blank gitu, maka cukup kalimat berita. Misalnya saya beritakan, ya, besok bapak kalian semua akan datang. Iya, Ustaz. Nah, berarti antum tidak percaya kalau iya, Ustaz. Nah, kalau antum tidak percaya, maka kita tambah, ya, insya Allah sungguh besok bapak kalian semuanya mau datang. Enggak mungkin.
Kalau antum masih bisa bilang nggak mungkin, nah kita tambah lagi, wallahi bapak antum besok mau datang. Nah, jadi wallahi itu atau wal asri itu level 3. Level orang tidak percaya kita mau bilang apa. Kalau orang ragu-ragu cukup kalimat kalimat takkid. Kalau kosong cukup kalimat berita. Ya, kepada mukhatabnya yang diajak bicara. Tapi kalau kepada materinya, materi yang mau disampaikan ini, kalau pakai sumpah berarti sangat penting. Wal asr, demi masa. Apakah masa itu semua masa atau masa dari habis adzan asar sampai maghrib? Nah itu. Nah nanti di ahli tafsir ada paling tidak antara dua itu. Yang terpenting masa itu panjang, banyak gitu ya modelnya. Tapi yang paling penting dari masa, yang paling penting dari waktu itu adalah bukan potongannya. Kalau antum motong waktu, tolong potong kecil-kecil. Ya, kalau motong waktu, potonglah kecil-kecil. Nah itu. Dulu Indonesia kalau panen setahun 2 kali, setahun 2 kali. Antum bayangkan setahun 2 kali, nunggu setahun itu kan lama. Tapi hari ini udang panen, nah enggak, ya. Sekarang padi panen 3 bulan sekali. Nah 3 bulan sekali. Bayangkan, satu ngitungnya pakai tahun, yang kedua ngitungnya pakai bulan. Sekarang panen udang berapa? 100 hari. Padahal 100 hari dengan 3 bulan sama saja. Apa bedanya? Bedanya adalah orang itu lihatnya setiap bulan evaluasinya. Kalau udang evaluasinya setiap hari. Nah itu. Guru gajinya sebulan sekali. Ngerti? Tukang gajinya sepekan sekali. Ya, di barat antum kalau kerja cuci piring gajinya setiap jam. Nah gitu. Kamu kerja berapa jam? Saya kerja 3 jam sehari. Dari jam 7 sampai jam 10. Itu yang dibayar. Guru dibayar 1 bulan. Ada orang kerja 1 bulan. 1 bulan kerja itu, nggak kira ada. Cuma dibilang dibayar 1 bulan. Kamu kerja bangunan apa harian? Ada orang kerja sehari. Kerjanya jam 7 sampai jam 12 setengah hari. Jam 4 1 hari. Nah, orang yang detail bilang saya kerja 3 jam. Insya Allah kuat 3 jam. Dibayar ya 3 jam, 1 jam sekian. Ya jadi seperti itu. Jadi potonglah waktu kalau bisa kecil-kecil. Jangan di pesantren 6 tahun. Antum nggak banyak melupakan. Tapi hari-hari di pesantren setiap hari itu bermakna. Ya itu rahasianya wal asr. Ya. Ala kulli hal yang terpenting adalah bahwa waktu yang paling penting itu adalah bukan waktunya. Yang paling penting dari waktu itu adalah kegiatannya. Isi dari waktu itu. Sehingga kalau perlu waktu itu nama kegiatannya. Waktu sholat. Ya, anak yang baik mengikuti waktu-waktu ini di pesantren. Anak yang nakal menyalahi waktu. Waktu sekolah nyuci baju. Ya, waktu tidur main. Waktunya main tidur. Itu aja masalahnya. Anak yang nggak baik itu toh. Waktu sekolah ke kamar mandi. Waktunya mandi makan.
Nah, kalau antum bisa membagi waktunya gitu sesuai dengan peruntukannya, maka antum disiplin. Karena orang modern ya, terutama orang modern itu sangat on time. Antum bekerja pakai limit waktu, ada tekanan. Saya ngerjakan ini harus selesai sekian. Bangunan harus selesai 1 tahun. Ini harus sekian gitu. Pakai deadline, batas waktu. Ya, maka Allah sudah menyebutkan sangat pentingnya waktu, wal asr. Ya, demi waktu, demi masa. Nah, sehingga di sini judulnya di buku ini pemanfaatan waktu. 1. Allah bersumpah dengan masa. Nah, bersumpah itu karena saking pentingnya. Yang kedua, apa pentingnya waktu? Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia dalam kerugian, manusia rugi. Nah, apa yang menjadi penting lagi? Inna itu huruf takkid tadi. La huruf takkid, ditakkid 2 kali. Sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian. Kalau mengartikannya secara tepat seperti itu mengartikannya. Ya. Innal insan, al-insan itu sebetulnya 1. Ya, al-insan 1. Ya, kalau banyak namanya an-nas. Kenapa disebut insan di ayat ini? Insan itu adalah menyebut manusia sifatnya. Dan sifat yang disebut insan biasanya negatif. Ya, wa kanal insanu ajula. Manusia itu, insan itu tergesa-gesa. Wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Manusia. Jadi kata insan di Quran itu disebutkan ya lafaz negatif. Ya, karena nisyan, manusia al-insan ay minan nisyan, dari lupa. Kalau disebut innal basyara, lain. Basyar itu artinya manusia ketika dia sedang setara dengan manusia yang lain atau bentuk-bentuk gini itu disebut basyar. Mahadza basyara, ini bukan manusia. Ya, ana basyarun mislukum. Arti basyar itu setara, sama secara makhluk Allah ini, manusia ini. Nah, itu disebut basyar. Dalam keadaan positif, basyar. Ya, kata basyar itu diambil dari ini. Basyrah, kulit. Basyiruhunna, bergaulah dengan istrinya, kulit ini. Kenapa? Karena manusia makhluk Allah yang paling tampak kulitnya. Kalau makhluk yang lain tertutup. Tertutup apa? Tertutup bulu-bulu. Nah, itu. Itu secara apa kode bahasanya. Kalau insan dari kata lupa. Tapi karena al-insan, maka walaupun dia mufrad ditambah al, maka ini berlaku untuk semua manusia. Nah, disebut dalam bahasa Arab disebut al lil jins. Al untuk listigraqil jin, untuk menghabiskan atau untuk semua jenis manusia. Sesungguhnya semua manusia sungguh benar-benar dalam kerugian. Innal insan la fi khusrin. Nah, rugi itu diibaratkan dengan fi. Fi artinya di dalam. Di dalam maksudnya antum diliputi, kita di dalam masjid. Nah, ini dilingkupi ke barat, ke timur, ke atas, ke bawah. Itu nggak bisa kemana-mana. Kita benar-benar di dalam kerugian. Untuk yang negatif, jelek di Quran sering dipakai lafaz fi. Tapi untuk yang baik seperti hidayah itu disebut alal huda. Antum berada di atas. Ya, di atas. Di atas itu antum seperti alas sayyara, alal hisan. Antum berada di atas.
gitu. Kalau fis sayyarah antum di dalam, soalnya nggak bisa kemana-mana gitu. Ya itu paling rumit antum belajar huruf jar. Karena sesama huruf itu kadang saling mengganti maknanya, letaknya kenapa, itu rahasianya nanti di kelas 6 ya, di balaghah itu huruf jar itu penting banget. Ya, innal insana lafi khusrin, rugi. Apa artinya rugi? Ya, rugi tidak mendapatkan yang dicita-citakan. Ya, lawan dari falah, dari menang, beruntung. Ya, orang muslim itu beruntung. Qad aflahal mu'minun. Siapa orang yang paling rugi? Orang yang paling rugi itu yang tidak beriman. Alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Jadi dia merugikan dirinya sendiri. Jadi semua manusia ini rugi. Karena itu ini paling banyak disampaikan oleh mubaligh ya, bahwa Imam Syafi'i surat Wal Asr itu dianggap sepertiga Quran. Surat yang Wal Asr itu mengandung 4 saja. Solusi, nah di sini ya tulisnya, kita baca jawaban sumpah. Jadi sumpah demi waktu, jawabannya apa? Semua manusia rugi. Jadi, solusinya supaya tidak rugi 4. Nah ini yang berat 4 ini. Ya, jadi 4 ini masuk berat, apalagi di hari-hari ini, di akhir zaman. Ya, solusi supaya tidak rugi. 1, iman. Illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Kenapa tidak sebut Islam gitu ya? Ya, iman itu artinya yakin, percaya, tasdik. Jadi wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin. Kamu tidak percaya saya walaupun saya jujur, benar. Itu perkataan dari saudara-saudaranya Nabi Yusuf yang bapaknya tahu kalau anaknya berbohong gitu. Nah, supaya percaya begitu bilangnya, wa ma anta bimu'minin lana, engkau tidak percaya kami walaupun kami jujur. Dan kebetulan memang saya tidak jujur ya gitu. Gimana dia bisa percaya? Ya, jadi iman, kalau ada Islam, antum jangan bilang ini mukmin, bilang aja saya muslim. Karena mukmin itu di dalam sini, keimanan, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menurut hemat saya adalah orang Indonesia itu banyak muslim tapi hampa iman. Ya. Zaman Nabi itu iman Islam masih sedikit. Iman itu apa? Dia yakin kepada Allah, yakin kepada Nabi bahwa Nabi benar, yakin bahwa Allah itu ada, yakin ada akhirat, yang 5 yang di surat Al-Baqarah itu. Sudah itu. Belum sholat, belum zakat, belum ada macam-macam. Nah orang sekarang berislam, karena itu ditanya mal Islam, wa mal iman, wa mal ihsan. Pertanyaannya dari malaikat Jibril. Islam itu apa? Islam itu sholat, kemudian bersyahadat. Bukan syahadatnya ya. Antum bilang la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, berdoa, baca-baca, itu Islam. Allahu Akbar, subhanallah, itu Islam. Kemudian Allahu Akbar, sholat, antum puasa. Orang Islam yang gitu banyak. Tapi apakah betul di hatinya itu yakin betul kepada Allah, kepada akhirat? Nah itu yang meragukan. Ketika sakit, apa betul? Ya, itu karena Allah, minta sembuh kepada Allah? Enggak juga. Umar ketika ditanya Nabi menjawab, yang lain enggak menjawab. Amu'minuna antum? Apakah kalian betul-betul orang beriman? Amu'minuna antum? Umar menjawab, qalu bala ya Rasulullah. Ya. Ditanya lagi, ma haqiqatu imanika?
apa hakikat iman kamu kalau ngaku beriman? Tahu? Jawabannya bukan sholat, bukan puasa, bukan zakat, bukan haji. Jawabannya itu adalah syukrun bisakha. Kami kalau hidupnya lapang bersyukur kepada Allah. Yang kedua, sobrun indal bala. Kalau ada yang tidak nyaman, kami sabar. Yang ketiga, waridon bil qada, dan kami ridho kepada ketentuan. Antum misalnya, antum nih, semua saudaranya cantik-cantik, pinter-pinter, antum jelek sendiri, gimana coba? Antum ridon bil qada, antum ridho saja. Inilah yang terbaik buat saya. Alhamdulillah saudara-saudara saya lebih baik daripada saya. Kalau saudara saya lebih jelek dari saya, lebih buruk dari saya, apalah jadinya keluarga ini? Nah gitu. Ya, lebih baik menghibur diri daripada bersusah hati kan gitu. Nah itu tuntutan iman gitu ya. Untuk urusan iman lihatnya gini, untuk urusan iman gini, untuk urusan dunia lihatnya ke sini, supaya lebih bersyukur. Nah, kita beriman di tahun 2023. Ada dua informasi baru yang tahun ini dikeluarkan. Satu, di Bali di sekolah-sekolah negeri supaya dijual babi, makanan babi, supaya peternak babi hidupnya sejahtera. Jadi kalau masuk SD di Bali sekarang, lawar-lawar itu yang makanan-makanan dari babi itu dihidangkan. Saya kalau ke Bali itu enggak makan daging. Kalau masuk ke warung Bali makan apa? Buah-buahan aja. Kan guide-nya gitu. Guide itu peraturannya gini. Pagi boleh rumah makan mana, siang harus rumah makan Bali. Turnya gitu, guide-nya itu. Rumah makan Bali, babi. Orang di mana, di pinggir laut itu ada rumah makan ikan-ikan gitu. Kita lihat dulu ada babinya di antara warung itu. Ya kalau di rumah di daerah yang non muslim gitu. Jadi sekarang sekolah-sekolah SD itu disuruh jual babi. Yang kedua, di Prancis dilarang anak sekolah negeri pakai burqa, pakai jilbab, pakai jubah. Dulu tahun 80-an saya mereka berjuang, akhirnya berhasil. Sekarang dilarang lagi. Kalau antum ke luar negeri telanjang boleh, ya cuma pakai kato, pakai gini. Tapi kalau pakai gitu, pakai hijab bermasalah. Coba lihat orang dunia sekarang. Ya gitu. Lah, antum tahu di dunia itu, antum kalau LGBT boleh, tidak boleh dilarang. Nah itu problemnya itu. Ya dunia sekarang gitu. Maka antum ketika di luar, antum mungkin tidak, tapi kan nanti kena pengaruh-pengaruhnya itu. Pengaruh kebebasan, ya kebebasan narkoba, kebebasan seks bebas, pemerkosaan di sana, luar biasa. Itu hati-hati zaman-zaman ini. Cara hati-hatinya apa? Antum setiap kemana baca kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbil nas. Berlindung kepada Allah dari kejahatan makhluk, kejahatan manusia juga. Ya ini iman, karena iman ini modal, ya modal. Kalau nggak percaya nggak bisa disuruh, dia nggak bakal jalan. Nah yang kedua, iman itu tasdikun bil qalb, ya yakin dengan hati, ya iqrar bil lisan. Tapi antum harus bilang ana muslim, la ilaha illallah muhammadur rasul. Kalau tidak berani antum namanya, kalau orang sekarang sebut taqiyah, hukumnya secara zahir antum tidak muslim. Ya gitu. Kecuali antum di Uighur di Cina. Kalau Anda ngaku muslim, Anda sholat, kelihatan, ketahuan, diangkut, dimasuk penjara. Karena ada ayat itu, waman ukriha, kecuali kalian dipaksa.
Ya, jadi seperti itu. Karena itu zaman Nabi yang dipaksa itu ada dua. Ada yang tetap akhirnya mati, ada yang mengucapkan lafaz kafir selamat. Ya, yang mati itu namanya Sumayyah, ya, ibunya Ammar bin Yasir, ya. Yang tidak jadi mati namanya Bilal bin Rabah. Bilal mengucapkan kekafiran, tapi kemudian diselamatkan ayat wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Ya, dia bilang lata lata uzza uzza, tapi hatinya tetap beriman. Nah, orang beriman perlu yang ketiga. Yang ketiga yaitu wa amalus sholeh. Karena amal soleh itu adalah burhan, bukti iman yang di dada. Ya, kalau antum bilang saya beriman tapi nggak ada buktinya. Karena itu ya, orang muttaqin sifatnya jelas. Orang beriman itu sifatnya jelas. Orang kafir sifatnya jelas. Nah, yang nggak jelas itu orang yang nggak jelas, orang munafik. Orangnya sholat tapi kok kelakuannya kayak orang kafir gitu. Ya, coba antum sholat isya, habis sholat isya ke kafe, mabuk-mabuk, joget-joget gitu. Ini orang Islam apa bukan gitu? Orang Islam itu clear. Nah, kita banyak yang kayak gitu ya. Orang Islam tapi ngomongnya dusta, nggak pernah ngaji, nggak pernah sholat gitu. Sholat cuma sholat Jumat atau sholat yang lain-lain. Yang lebih berat yang ketiga. Apa yang ketiga? Wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Tawasaw wasiat itu aslinya ya pesan terakhir orang yang mau meninggal. Wasiat itu apa? Pesan terakhir diucapkan oleh orang yang mau meninggal, dilaksanakan setelah orangnya meninggal. Itu namanya wasiat. Ya, tawasaw supaya dia fi'il mufa'alah. Ada dua. Kalau qatala membunuh, tapi qatala saling berusaha untuk membunuh. Waso dari satu orang berwasiat. Tawaso saling berwasiat. Surah ini turun di Mekah. Di Mekah umat Islam sangat sedikit. Kira-kira ya yang paling banyak itu 40 orang gitu. 40 orang. Gimana 40 orang bisa bertahan? Maka jamaah kaum muslimin harus kuat. Yang pertama dia beriman, yang kedua beramal soleh, yang ketiga dia harus tawasaw bil haq, tawasaw bis sabr. Artinya apa? Umat Islam baru kuat kalau dalam berbentuk berjamaah. Ya gitu. Kira-kira antum kalau meninggal wasiatnya apa wasiatnya? Antum belum memikirkan wasiat. Tapi kalau di Quran wasiatnya Yakub apa? Am kuntum syuhada id hadara Yaqub al-maut id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Kalian akan menyembah siapa setelah saya meninggal? Qalu na'budu ilahaka. Wah, itu tenang Nabi Yakub. Kalau bapak-bapak kita sekarang apa kira-kira nasihatnya? Nasihatnya itu ma ta'kuluna min ba'di. Nah, gitu. Apa artinya? Apa kira-kira yang akan dimakan anak saya setelah ini? Antum jawab, tetap nasi, Pak. Nah, gitu. Ya. Kalau mata buduna, dulu orang beribadah kepada Allah, tenang, ikhlas. Zaman saya SD, zaman kecil tahun 80-an, anak-anak kecil tuh mau maghrib tuh bawa Quran ke surau-surau, langgar-langgar ngaji gitu. Di pemandangan setelah jam 5 itu banyak gini. Setelah masuk tahun 2000 tidak ada orang main HP, nonton TV. Sekarang hampir tidak ada. Akhirnya dicari solusi TPA. Kalau dulu tidak pakai.
habis maghrib ke musola-musola surau-surau gini ngaji, malam istirahat tidur. Wah, sekarang bisa berubah betul wajahnya manusia ini. Iya, dengan teknologi yang gini-gini, antum berubah. Ya, kalau ke Jakarta dulu orang dari kampung datang itu disambut, oh ayo gitu, saking guyupnya perasaannya, kemanusiaannya. Hari ini kalau antum datang dari Saudi Jakarta, kopernya hilang, dicuri, dibohong. Ya, berubahnya luar biasa, dahsyat. Nah, ini surat Mekah untuk kohesi, ya, kekuatan kaum muslimin saling berwasiat. Sehingga dalam hadis itu sahabat apabila bertemu, kalau mau berpisah dia baca surat ini. Wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Nah, inilah beratnya, ya. Beratnya hari ini antum, ya. Antum belum memahami bagaimana orang berjuang di luar. Orang kafir walaupun tahu salah, dia berjuang mati-matian menghabiskan uang. Dia sogok sana sini untuk LGBT supaya tidak dilarang. Untuk program ini. PKI paham PKI itu salah. Dia tahu paham itu merusak. Tapi karena dia terlanjur PKI, maka dia berjuang habis-habisan. Orang Islam yakin Islam itu benar, bagus, tapi nggak memperjuangkannya. Hari ini antum ketika antum ketemu hak, ya, wa tawasaw itu 3 di Quran. Wa tawasaw bil haq, wa tawasaw bis sabr, wa tawasaw bil marhamah. Antum kalau berpesan itu tolong berpesan pada kebenaran. Hari ini kebenaran itu nggak jelas. Orang nyebutnya post-truth. Hari ini banyak kaum muslimin tidak mengenal kebenaran. Karena dia nggak baca Quran, nggak baca hadis, dia bacanya HP, bacanya TV, bacanya media. Nggak tahu mana yang benar. Wa tawasaw bil haq. Jadi perjuangan antum tuh iman adalah mencari kebenaran. Setelah mendapat kebenaran, memperjuangkan kebenaran, mewasiatkan kebenaran. Hari ini kaum muslimin, ya, saya bekerja di pesantren atau antum, ya, antum kelas 6. Maka orang sekarang right or wrong is my class. Benar salah ini kelas saya harus dibela. Kalau bahasa Inggris artinya right or wrong is my country. Benar salah ini adalah negeri kami, harus dibela. Antum kalau jadi pegawai harus dibela atasannya walaupun salah. Kalau enggak antum dipindah. Kalau orang Sumeneb dipindah ke Sepeken, kalau orang Sampang dipindah ke Banyuates, atau dipindah ke Gili. Lah iya, kalau menentang bupatinya gitu, gini-gini tentang apa ya? Siapa salah? Guru Pak, pindah. Orang Sampang pindah ke sana. Mau apa tuh? Dulu istrinya Ustaz Wasto tuh ngajarnya di mana tahu? Robatal ke sana, Telengir ke sana. Bayangkan dari sini naik itu, ya, ada teman ditaruh di Gili, tahu Gili itu, akhirnya nginep di, bolak-balik Tanglok, bolak-balik. Jadi seperti itu, ya. Orang sekarang untuk bicara benar itu jarang yang berani untuk bicara benar. Antum tahu kelas 6 temannya salah, berani ngomong salah, egem diem, pura-pura tidak tahu, ya gitu. Bahkan kalau mau ketahuan dibela, ditutupi. Nah, ini yang agak sulit nih, ya. Wa tawasaw bil haq. Antum kalau sudah tahu yang benar, berani nggak memperjuangkan.
apalagi kebenaran resikonya besar sekarang ini. Wa tawasaw bis sabr. Nah, itu langkahnya. Antum beriman, beramal, ya, lalu memperjuangkan yang hak. Wa tawasaw itu maksudnya memperjuangkan, menyampaikan. Karena menyampaikan hak itu banyak kendalanya, maka antum harus wa tawasaw bis sabr, sabar. Ya, yang paling sabar insya Allah anak kelas 6 kalau di sini. Karena kelas 6 sudah mendapat materi sabar di pelajaran akhlak. Sabar itu pekerjaan yang paling mudah. Ya, tapi kalau orang sudah bilang sabar berarti sudah hampir nggak sabar. Engkau yang sabar itu berarti sudah nggak sabar gitu ya. Kalau sudah bilang-bilang sabar itu sudah nggak sabar. Sabar itu artinya apa sabar tuh? Ya, sabar itu cuma urusan di sini. Ya, habsun nafsi ala ma takrahu. Menahan diri atas yang kamu tidak senang. Antum tahan sebentar, nanti sudah netral. Tapi kalau antum nggak senang langsung, langsung gini, itu nanti akibatnya berat. Akibatnya berat. Akibatnya berat. Bukan orang nggak boleh marah ya, nggak boleh marah. Tapi hitung dulu kalau marah tuh seberapa gunanya apa gini. Emosi yang tidak bagus, lepas kontrol. Tapi kalau antum marah, benar gitu. Nabi itu marah hanya kepada para pelanggar agama. Dari pelanggar agama hukum, nah gitu. Ya, jadi inilah barangkali ya. Di sini dibilang mana ini? Ya, iman, amal soleh, saling menasihati kebenaran, saling menasihati dalam kesabaran. Untuk santri, sabar itu yang pertama, sabar ketika beribadah. Ya, ketika begini antum sabar. Lah, orang sabar itu melakukan. Kalau tidak sabar, berhenti. Tidak ada orang yang tidak sabar berhasil. Petani umur 60 tahun sabar mencangkul, bukan karena kuat. Paham ya? Cangkul gini. Tapi masih nyangkul. Kok mikir nyangkul, Bang? Kalau nggak nyangkul nggak makan nak. Nyangkul, sabar. Antum belajar letih capek, sabar. Ya, kalau antum ngerjakan gambar, waduh nggak bisa, nggak sabar, antum tinggal, nggak akan selesai. Ya, semua pekerjaan apa saja, kalau nggak ada sabarnya, nggak selesai. Ya gitu. Jadi semua. Nah, orang yang mau jahat itu sabar juga. Saya kadang-kadang kagum dengan bonek, tahu boneknya? Pendukung sepak bola Persebaya itu main di Pamekasan, di Ratu Pemelengan itu, kayak anak kita kurang meleng Pemelengan itu kadang-kadang sebelum bertanding sudah naik sepeda motor, ngompreng, kadang malam-malam setelah main apa masih di pemandian itu duduk-duduk jalan rame-rame. Orang ini sabar betul, hanya untuk nonton bola. Padahal nonton di rumahnya juga bisa. Pas kena hujan, santai mereka tuh, happy aja. Ya gitu. Ya, kita lihat orang-orang lain untuk bermaksiat saja, untuk berdosa, untuk main-main, bahwa itu mereka sabar. Nah, kalau antum, kalau anak putra yang tidak bisa sabar tuh acara gini, habis subuh tuh gayanya sama ya. Yang di luar sana di depan kaca dengan yang di depan sini itu sama, gini semua. Iya. Mohon maaf ini agak gibah anak putra mas saya.
Antum kalau mau adzan subuh itu tidur semua. Gini, menjelang qomat tidur semua. Ya ada 1-2 gitu ya yang masih tegak. Cuma ada 1 hari nggak ada yang tidur. Tahu kapan? 1 hari gini semua. Pas anak baru datang, nggak ada yang tidur. Besoknya sudah ada 2-3 masih jaim, malu sama anak baru yang kelas 2, kelas sih nggak enak, masih sungkan gitu. Itu kalau subuh, kalau antum subuh kajian itu datang ke putra yang di luar minta tolong divideokan gitu untuk perpisahan bahwa belajar itu berat betul. Loh iya betul. Nah itu tulisan solusi 2 kali itu salah. Ya, itu tulisannya pelajaran. Ya, untuk 2 surat ini salah. Pelajaran. Ya, 2 orang sahabat apabila bertemu tidak berpisah sehingga salah seorang membaca surat Al-Asri. Ya, yang dimaksud rugi itu orang yang rugi yang tidak mengisi waktunya dengan iman, amal soleh, kebenaran dan kesabaran. Setiap mulai per detiknya antum tidak isi dengan ini, antum rugi. Ya gitu. Insya Allah di awal-awal di awal-awal Al-Masjid wal Baitul Muslim ada seperti itu. Diamnya dikir. Ya gitu. Ya kalau diam antum sedang dikir dan ngapalin. Nah, itu baru antum. Hak, ya hak. Wa tawassaw bil hak, kebenaran Quran dan Sunnah. Ya, melaksanakan taat, meninggalkan yang haram. Nah ini, bahwa bangkit dengan kebenaran menjadi problem. Ya, zaman sekarang antum bangkit membawa kebenaran, aktivis-aktivis itu banyak yang ditangkap. Sulit dan banyak rintangan. Ya, tawassaw bil haq itu berat. Kata hak, hak itu apa? Hak itu sesuai antara keyakinan dengan kenyataan. Itu hak. Kalau jujur sesuai antara perkataan dengan keyakinan. Ya itu. Kalau salah khotok itu tidak sesuai antara keyakinan dengan kenyataan. Kalau dusta tidak sesuai pernyataan dengan keyakinan. Ya itu. Kalau antum bilang enggak ini antum salah, berarti antum jujur tapi salah. Oh ini adalah Rasulullah, ini Rasul ini. Nah, ternyata antum dusta. Orang munafik bilang ini Rasulullah, padahal di sininya enggak. Nah itu dusta. Batil tidak sesuai keyakinan dengan kenyataan. Nah, kalau antum berbeda dengan temannya, tolong dibedakan ya. Antum jangan bilang hak batil, antum bilangnya benar dan salah, khata' wassawab. Antum diskusi, Anda benar, mungkin saya salah, saya benar, mungkin Anda salah. Tapi kalau untuk urusan keyakinan, orang biasa nyebut hak batil. Hak batil. Hak batil itu jauh lebih dalam gitu. Kalau sampai mengungkapkan hak dan batil. Sabar
menjaga melaksanakan iman, amal soleh, kebenaran, jihad, dan problema hidup. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.